Ya, cuma harganya kan balik lagi nih kalau buat yang udah ambil di harga bawah ya bisa tetap hold gitu kan. Tapi kalau buat yang baru mau masuk apalagi sekarang udah 2000-an ya harganya ya. Itu udah risikonya pasti udah cukup besar gitu ya kalau ambil di 2000-an gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan buat yang ambil di harga bawah ya bisa tetap hold, tapi kalau buat yang di baru mau masuk gitu ya nanti dulu deh gitu ya, coba pilih-pilih yang Iya. lain. Pilih-pilih yang lain dulu gitu. Kalau MTEL so far ya singkat aja, kalau menurut saya sih masih 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 prospek ya. Setuju dengan Mas Edi tadi adanya 5G ya kan. Kemudian juga kalau misalkan pembangunan telekomunikasi ini nanti arahnya ke luar Jawa ya mereka infrastruktur yang paling siap lah. Dan ya dia relatif utangnya juga paling kecil dibandingkan dengan emiten pertawaran yang lainnya seperti itu. Sama satu lagi Oke. juga untuk eh, Mm-mm. menangkap telekomunikasi itu arus kasnya itu sangat bagus kok. Wah, Jadi ya, arus kas operasinya itu betul. bagus karena memang dia pasti bisa menagih utang-utang dari klien-kliennya itu kok. Karena kan kalau dia Hmm. nggak bayar ya tinggal cabut aja. Seperti itu ya sistemnya. Mm-mm. Jadi sudah pasti Ya. disiplin pembayarannya. Jadi memang kalau dari risiko utang atau risiko dari arus kas tersebut memang relatif lebih rendah, dan itu juga salah satu yang saya sukai dari sektor menara telekomunikasi gitu, selain dari Ya. pertumbuhan. Oke. Oke. Lanjut dulu. Ini ada pertanyaan. Ini mungkin kita skip kali ya, ini dari Gentino. Ini tadi udah kita bahas ya, peluang dari LPPF. Ini kan yang tadi kita bicara soal emiten retail pakaian, emiten retail pakaian ya. Ini kan udah kita bahas tadi. Kalau dari saya sih mungkin ya no ya buat sekarang. Ya, Mas Edi juga tadi posisi sama ini. ya. Uh, Oke, kemudian, nah ini coba sebentar. Yang menarik, ini nih, konstruksi. Ini pertanyaan dari Konstruksi. Mas Agung. Nah, Nah, Mas Edi gimana nih? ada, ya masih tenggelam saya melihatnya secara keseluruhan. Sejak pandemi tersebut tenggelam sekali karena memang saya dari dulu melihat net profit marginnya memang tipis sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ini, terutama yang dari pemerintah ya. Kalau dari swasta memang ada sedikit perbaikan, namun ada juga beberapa perusahaan pemerintah, satu perusahaan pemerintah yang awalnya saya lihatnya bagus, yakni harga sahamnya sudah turun dan sudah turun sangat dalam sekali, dan kinerjanya juga sudah mulai pulih, tapi ternyata di triwulan pertama jatuh lagi kinerjanya. Makanya saya memang masih agak sedikit menghindari dari sektor konstruksi, terutama yang dari pemerintah itu, karena masih tenggelam sepertinya, belum pulih-pulih sampai sekarang. Kalau dari kau gimana? Ya, ya kalau menurut saya sektor konstruksi ini apa ya? Kalau saya ditanya tuh saya suka bilang gini, ini tuh kayak dosa masa lalu sebenarnya. Hmm. Nah, dosa masa lalu tuh maksudnya gimana? Dosa masa lalu tuh maksudnya gini. Kita tahu ya, saya pribadi sebenarnya sempat masuk ke sektor konstruksi, tapi udah lama banget sebenarnya, masih di tahun Hmm. 2014 ya Hmm. ketika Pak Jokowi Hmm. pertama kali masuk gitu kan, tapi 2016 sudah nggak ada posisi. Nah, jadi sejak 2017 18 2018 deh. Itu kan saya flashback 1 tahun ke belakang, 2016 2017 itu kan sebenarnya masa jaya-jayanya. Ya kan? Nah, saya ngelihat tuh emiten konstruksi ini karena lagi euforia, mereka itu terlalu berani mengambil proyek yang di luar kapasitasnya. Hmm. Jadi itu satu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kita investor ngelihat, oh bagus dong, ya kan dia bisa ngelihat dia bisa ngambil proyek banyak. Nah, cuma kapasitasnya tuh nggak cukup. Kapasitas yang saya maksud itu adalah kapasitas modalnya, ya kan. Nah, sehingga emiten-emiten ini tuh mengambil utang yang sedemikian besar. Dari perbankan juga ngelihat, wah nggak ada masalah meskipun dia ngutang tapi jumlah kontraknya naik ya pasti dikasih dong, ya kan. Nah, tapi karena begitu 2018 kan udah masuk tahun politik, ya kan, setahun menjelang pemilu. Kontraknya mulai turun, pembayaran nggak lancar, ya kan, mulai agak megap-megap. 2019 tahun politik,
ya udah pasti turun lagi. 2020 pandemi banyak Ya, apa namanya proyek yang tertunda gitu kan. Ya 2021, 2022 nggak jauh berbeda gitu. Apalagi 2023 sekarang udah mau masuk tahun politik lagi gitu. Jadi kalau menurut saya ini itu kayak dosa masa lalu gitu. Sehingga mungkin teman-teman gitu bertanya kenapa ya kok emiten-emiten konstruksi ini secara apa namanya secara utang itu gede banget. Kenapa? Ya balik lagi karena dosa masa lalu gitu loh. Saking terlalu optimisnya, jadi dia mengambil leverage yang jauh di luar kemampuan dia membayar. Dan begitu ternyata realita tidak sesuai dengan ekspektasi, ya inilah yang terjadi gitu. IKN pun kan juga ya yang tadinya diharapkan jadi katalis positif ternyata nggak sebegitunya ya setidaknya sampai dengan saat ini ya Mas Edi ya gitu. ya, Jadi kalau buat saya it's still a big no ya, apalagi juga ya baru-baru ini kan ada kasus ya Mas Edi ya. Ada benar. kasus ya yang apa namanya kasus inilah kasus hukum ya. Ya, jadi kalau buat saya sih masih enggak, kecuali ya tadi sama kalau untuk sektor swasta ya masih ada peluang lah kalau menurut saya Mas Edi gitu ya. Cuman ya masih belum terlalu kuat sih untuk saat ini ya. Cuman udah mulai ada tanda-tanda apa namanya bisa bisa recover lah gitu. Jadi ya mungkin lebih ke swasta Ya, gitu. yang lebih menarik Jago. Saya lihat juga dari segi pemerintah memang ya dia memang mengambil risiko yang besar. Apalagi perusahaan ini kan memang nggak selalu lancar dari segi arus kas, Jago. Karena kan pasti ada penundaan pembayaran, bahkan ada yang sampai menunda konsorsinya. Jadi itu menjadi risiko yang besar. Jadi harusnya idealnya kalau perusahaan yang memiliki utang berani mengambil utang yang besar, apalagi utang jangka panjang yang besar, idealnya perusahaan tersebut memang harus memiliki arus kas yang solid. Jadi nggak boleh sampai ada penundaan pembayaran dari kliennya atau pelanggannya. Jadi makanya saya tetap tertarik pada sektor misalnya menara telekomunikasi meskipun utang jangka panjangnya besar, namun saya melihat arus kasnya memang sangat bagus dan memang ada alasannya di balik itu dibandingkan dengan sektor konstruksi yang memang ya belum tentu juga bisa dibayar tepat waktu oleh pelanggannya. Hmm. Oke. Nah, ini mungkin terakhir kali ya, oil and gas nih. Oil and gas dari Mas Naufal. Nah, kalau dari Mas Edi gimana nih? Gimana? Oil and gas. Oil dan gas. Ya. Mungkin kurang lebih sama seperti sektor komunitas yang lain kok. Jadi sektor seperti sektor batubara, sektor sektor minyak dan gas tersebut memang sangat dipengaruhi oleh harga dari komoditasnya tersebut. Kalau saya pribadi memang nggak banyak memantau sektor-sektor tersebut karena memang menurut pendapat saya memang cukup over value dan dari segi dividen memang tidak menarik karena kalau saya pribadi melihat dividen tersebut sebagai buffer, yakni ketika saya membeli suatu perusahaan dengan dividen sekian, maka ketika harga sahamnya turun, maka saya masih bisa mendapatkan dividen tersebut setidaknya untuk menutupi masa menunggu saya. Karena kan ketika kita menunggu perusahaan tersebut kembali rebound, pasti ada biayanya juga kok. Meskipun kita sideways, padahal yang sebenarnya kita merugi. Padahal meskipun selama 5 tahun kita nol harga sahamnya tersebut, sebenarnya kita rugi karena inflasi kok. Jadi rugi misalnya inflasinya 3%, inflasi misalnya 2% per tahun, selama 5 tahun berarti kita sebenarnya rugi sebenarnya 10%. Makanya dividen inilah yang saya gunakan untuk menutupi kerugian dari inflasi ini selagi saya masih menunggu dan saya masih bisa operating down juga dengan dividen tersebut. Makanya kalau saya pribadi memang hanya sedikit perusahaan minyak dan gas yang saya pantau pada umumnya. Mungkin hanya satunya El Nusa aja yang mungkin sering saya pantau emiten di sektor tersebut. Mungkin seperti itu aja kok. Kalau dari Riko gimana? Kalau saya melihatnya mungkin kalau di apa namanya secara industri ya. Nah, kalau saya mungkin sedikit agak berbeda nih dengan Mas Edi kali ini. Kalau saya justru melihatnya oil and gas ini menarik sebenarnya dari tahun 2023 ini karena kalau kita lihat kayak sepak terjangnya
apa namanya Warren Buffett gitu ya, di dalam portfolionya itu dia juga banyak menambah kepemilikan misalkan di Occidental, kemudian kemarin juga di Chevron, ya kan. Nah itu apa salah satu kalau menurut saya ngelihat bahwa Warren Buffett aja ngelihat sektor ini menarik nih, ya kan. Nah kalau kita terjemahkan ke sektor-sektor ke emiten di IHSG ya rata-rata juga tahun 2023 ini mencatatkan kenaikan yang apa namanya cukup signifikan gitu. Ya kayak Medco, kemudian El Nusa tadi, kemudian juga Akra, ya ini apa namanya sama-sama mencatatkan kinerja 2021, sorry 2023 yang cukup oke gitu ya. Kecuali Medco sih, Medco dia belum rilis, tapi kalau menurut saya sih harusnya akan bagus gitu. Tapi kalau dari yang lainnya gitu kayak misalkan El Nusa, ya El Nusa apa namanya di sini saya lihat juga kinerjanya lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun lalu ya. Kemudian kalau dari segi Akra, nah Akra ini juga menarik sebenarnya. Kenapa? Karena dia kan apa namanya trading ya, trading company mendistribusikan apa namanya BP ya, minyak BP ini juga secara kinerjanya masih tinggi ya, masih meningkat juga ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi menarik untuk diperhatikan sih kalau untuk oil and gas gitu. Ya. Oke, Mas Edi. Saya juga perhatikan juga Akra juga sangat cukup menarik juga untuk diperhatikan juga salah satunya. Betul, betul, betul. Ya, Mas Edi. Anyway, apa namanya kalau dari Mas Edi sendiri ada program atau ada event apa nggak nih dalam waktu dekat ini, Mas Edi? Nah, kalau saya pribadi kok, saya kan biasanya membuat analisis saham dalam bentuk analisis file Excel 50 saham pilihan tuh kok. Jadi itu saya kurasi secara personal dan saya buatnya juga secara real time. Jadi ketik made to order seperti itu kok sisanya. Jadi kalau ada orang yang ingin memesan analisa seperti itu, jadi saya langsung kerjakan hari ini supaya datanya tersebut sesuai atau relevan dengan kondisi yang paling terakhir. Dan juga saya juga menggunakan data secara historis sangat panjang karena saya pribadi memang sangat suka melihat saham tersebut secara historis dalam jangka panjang, mungkin bisa sampai 10 tahun atau bahkan ada perusahaan yang saya miliki datanya dari tahun 90-an, jadi saya gunakan data itu untuk melihat bagaimana keberlanjutan kinerja perusahaannya. Jadi memang ada program seperti itu kalau untuk saya. Mungkin kalau Rifan sendiri seperti apa? Iya, apa namanya kalau di RK Tim kita juga bikin 20 pilihan saham yang fundamentalnya bagus, kemudian prospeknya juga cerah, kemudian juga yang pasti valuasinya ya kalau dari sisi value investor ya apa namanya valuasinya menarik ya, berpotensi untuk menghasilkan multi bagger ya kan. Nah itu kalau di kita namanya itu adalah e-book quarter outlook, Mas Edi. Nah, jadi e-book quarter outlook ini kita kita kurasi juga ada 20 saham yang apa namanya secara fundamental bagus dan valuasi terdiskon, itu kita gabungkan ke dalam bentuk analisa dan kita tuangkan itu di dalam sebuah file PDF gitu. Jadi kurang lebih ada 200 halaman lah kurang lebih. Jadi kayak skripsi. Jadi nah, sangat itu mendalam sekali itu. Iya, betul gitu. Nah, itu linknya saya sempat tulis tadi di kolom chat ya di bit.ly/daftar IQO RK seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman kalau misalkan mau apa namanya bisa follow ya kita berdua ya, Mas Edi juga banyak sharing ya tentang saham, tentang fundamental. Kita di RK Tim pun juga sering ngebahas gitu ya. Nah, ini karena mungkin nggak cukup ya waktunya, Mas Edi udah lebih dari 1 jam, nggak berasa ya. Nanti mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di lain kesempatan ya teman-teman ya gitu. Oke, Mas Edi thank you ya waktunya buat live bareng malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir. Tadi kita udah bahas ya, udah ngobrol santai mengenai
udah banyak ya tadi ya Mas Edi, ada perbankan, kemudian ada poultry, ada batu bara, ada oil and gas, ada otomotif, ada perbankan juga, ada perbankan syariah, BPD segala macam ya. Jadi kayaknya udah lumayan banyak, meskipun nggak mungkin semua ya teman-teman ya, Benar. tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran mengenai apa yang apa namanya hasil rilis kinerja keuangan di kuartal 1 2023 ini gitu. Oke, sekali lagi Mas, thank you Ya. Mas